Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sholiha. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 4 tentang berbagai pekerjaan dengan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang 1. Memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Kedua, menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila. Ketiga, mencari informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, keempat, menggambar 3 dimensi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa sikap jujur adalah sikap yang sangat diperlukan dalam semua jenis pekerjaan. Apakah kamu tahu, adakah sikap lainnya yang harus diterapkan dalam dunia pekerjaan? Sifat jujur tidak hanya penting untuk diterapkan dalam kehidupan pekerjaan saja. Sifat jujur juga perlu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sifat jujur memiliki banyak manfaat bagi para pelakunya. Untuk lebih memahami sifat jujur dan manfaat yang diperolehnya, maka anak-anak dapat membaca cerita berikut dengan seksama. Apakah para tokoh dalam cerita tersebut memiliki sifat jujur? Dari kedua teks tersebut dapat kita ketahui bahwa sikap jujur dan kerja keras adalah perilaku mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur adalah cerminan dari makna sila pertama Pancasila, karena setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap jujur. Perilaku jujur akan membawa kebaikan bagi pelakunya serta orang di sekitarnya, dan jika sebaliknya maka akan membawa kerugian. Sehingga sikap jujur harus diterapkan di lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Selain sikap jujur yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan, ada juga satu sikap jujur yang sama pentingnya, yaitu sikap kerja keras. Untuk lebih memahami seberapa pentingnya sikap kerja keras dalam dunia pekerjaan, maka anak-anak dapat membaca cerita berikut dengan seksama. Apakah para tokoh dalam cerita tersebut telah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupan sehari-harinya? Salah satu contoh nilai Pancasila dalam cerita Si Kancil dan Si Kerbau adalah sikap bekerja keras. Mengapa manusia harus bekerja keras? Manusia harus bekerja keras untuk berkarya dan memenuhi keperluan hidupnya. Selain itu, bekerja merupakan salah satu bentuk pengabdian kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagai seorang siswa, bentuk pengabdian terhadap kemajuan bangsa dan negara adalah dengan bekerja keras dalam belajar. Apakah kamu tahu jenis pekerjaan ini? Ini adalah pekerjaan nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang banyak ditekuni oleh masyarakat pesisir atau sekitar pantai dengan cara menangkap ikan. Nelayan memanfaatkan sumber daya alam laut sebagai kegiatan ekonominya. Sumber daya alam laut terdiri dari sumber daya alam non-hayati atau segala bentuk unsur tidak hidup, dan sumber daya alam hayati, segala makhluk hidup di air. Tahukah kamu bahwa semua jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu
kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Kegiatan distribusi atau menyalurkan barang yang dihasilkan produsen dilakukan oleh distributor. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh konsumen. Suatu kegiatan ekonomi terkait dengan beberapa jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, kegiatan ekonomi berupa usaha rumah makan. Jenis-jenis pekerjaan yang mendukung kegiatan ekonomi tersebut antara lain pramusaji, kasir, dan juga juru masak atau koki. Apakah kamu tahu pekerjaan seperti apa yang dilakukan oleh arsitek? Pekerjaan arsitek adalah merancang dan menggambar sebuah bangunan. Seorang arsitek harus dapat menggambar 2 atau 3 dimensi. Seperti apakah gambar 3 dimensi itu? Mari kita cari tahu. Gambar 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Contoh gambar 3 dimensi adalah gambar pemandangan gedung bertingkat, gelas, kotak tisu, atau gambar-gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Adapun contoh bentuk gambar 3 dimensi adalah bangun ruang, yaitu contohnya kubus, balok, tabung, bola, prisma segitiga, 5 segitiga, kemudian ada 5 segi 4, dan juga kerucut. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sekarang kerjakanlah soal latihan di bawah ini dengan jawaban yang tepat ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.